Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, pertama-tama mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran, seperti biasa mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, di pagi hari ini sudah pertemuan pertemuan ke-9. Sudah pertemuan ke-9, artinya sudah minggu ke-9 dalam di semester 2 ini. Di bab 9 kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat Jumat. Mudah-mudahan kalian sudah memahami apa yang menjadi syarat sholat Jumat, syarat khutbah sholat Jumat, sunnah-sunnah pada saat hari Jumat, dan itu menjadi sudah kita pelajari secara keseluruhan. Anak-anakku sekalian, ini pertemuan ke-9. Dan insyaallah untuk minggu depan atau tanggal 15 itu akan dilaksanakan ulangan tengah semester, ya. Akan dilaksanakan ulangan tengah semester. Untuk menjadi kisi-kisinya atau soal yang saya ambil adalah yaitu di bab 7, ya. Bab 7 sampai bab 10, ya. Itu yang menjadi kisi-kisi dalam pengangkatan soal saya nantinya. Soal berupa esai semua, ya. Soal berupa esai sebanyak 10, ya. Esai sebanyak 10. Saya ulangi, pengangkatan soal mulai bab 7, bab 8, bab 9, bab 10, ya. Jadi ada 4 bab untuk kita pelajari pada saat PTS, penilaian tengah semester. Dan hari ini kita sudah masuk di bab 10. Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Peta konsep, Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Mempelajari dan memahami ketentuan tentang sholat jamak dan qashar. Mempraktekkan sholat jamak dan qashar, menerapkan perilaku taat, disiplin dan menghargai waktu. Setelah itu, setelah kalian tulis ini, setelah kalian tulis secara keseluruhan bab 10, ya, bab 10. Selanjutnya yang kalian tulis adalah salat jamak artinya, ya, salat jamak artinya salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan, ya, dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya salat jamak menggabungkan 2 salat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu, ya, saja. Salat jamak boleh dilaksanakan pada waktu salat yang pertama, jamak taklim, ya, atau jamak takdim, ya. Saya ulangi, mengerjakan dalam satu waktu saja. Salat jamak boleh dilaksanakan pada waktu salat yang pertama, yaitu jamak takdim. Namun pada salat jamak yang kedua, jamak takhir, hukum salat jamak adalah boleh, ya, bagi yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Jadi anak-anakku sekalian, salat jamak takdim jadi ada 2, ya. Salat jamak takdim artinya salat digabungkan 2 waktu salat dalam satu waktu, ya. Misalnya jamak takdim itu misalnya mendahulukan salat
yang belum masuk waktunya, ya, artinya menggabungkan zuhur dan asar, ya. Jadi zuhur, asar yang mengikut kepada waktu zuhur, ya, zuhur. Misalnya ketika misalnya kita dari Ici ke Banjarmasin, itu sudah kita berangkat jam 1 siang, ya, misalnya jam 1 siang, baru kita jamak takdim, ya. Sholat jamak takdim itu adalah melaksanakan waktu sholat zuhur dulu. Ini kita mau berangkat dari Ici ke Banjarmasin karena menempuh perjalanan agak jauh, ya, 12 jam sampai 14 jam. Kita sholat zuhur pada jam 1, ya, pada jam 1. Setelah itu, setelah kita sudah melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, kita melanjutkan sholat asar, ya. Ketika sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita berdiri lagi, qomat. Setelah qomat, kita berniat untuk melaksanakan sholat jamak takdim, yaitu niatnya sholat asar, yaitu namanya sholat jamak takdim, menggabungkan sholat asar di waktu zuhur, itu sama jamak takdim. Kalau jamak takhir, ya, kalau jamak takhir adalah sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar. Misalnya kita berangkat dari sini ke Tenggarong, misalnya dari sini ke Tenggarong, kita berangkat jam 11, ya, berangkat jam 11 dari Ici, berarti belum masuk waktu zuhur. Kita berangkat dari Ici, kita nanti tiba di Tenggarong misalnya jam 5 sore, ya, atau jam 4 sore. Nah, itu kan sudah masuk waktu asar, namun tidak kita melaksanakan sholat zuhur, ya, karena dalam keadaan perjalanan musafir. Nah, tidak jadi masalah, karena ada namanya jamak takhir. Jadi dikerjakan dulu waktu asar, ya, dikerjakan dulu sholat asar, setelah itu baru jamak takhir, yaitu pelaksanaan sholat zuhur di waktu azhar. Yang ditulis adalah ini. Oke, yang saya sudah tandai, itu yang ditulis. Terus selanjutnya pengertian, ya. Terus selanjutnya pengertian jamak takdim, ya. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada satu waktu. Sholat fardu yang pertama contoh sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, ini tadi yang saya bilang pada saat saya terangkan. Ini yang ditulis dalam bentuk pengertian sholat jamak takdim, ya. Selanjutnya yang ditulis adalah sholat jamak takhir, ya, sholat jamak takhir. Tulis ini, ya, paragraf pertama. Yang ditulis itu paragraf pertama. Setelah itu, ini. Setelah selesai melaksanakan sholat asar langsung melaksanakan sholat zuhur. Begitu juga sholat dilaksanakan sholat isya langsung melaksanakan sholat maghrib atau sebaliknya. Ya, syarat melakukan sholat jamaah adalah sebagai berikut. Nah, ini syaratnya, ya. Syarat melaksanakan sholat jamaah adalah sebagai berikut. Jadi ini yang ditulis, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika misalnya dalam kondisi seperti ini, sholat keadaan kita masuk syarat salah satunya, berarti kita bisa melaksanakan sholat jamak, ya, bisa melaksanakan sholat jamak. Jadi anak-anakku sekalian, selanjutnya, ya, ini pelaksanaan sholat jamak, ya.
pelaksanaan sholat jamak qasar ya. Sholat jamak qasar. Jadi terakhir yang ditulis. Nah, ini pengertian. Aku ingin tahu ketentuan sholat jamak qasar. Sholat jamak qasar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat ya. Diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian sholat fardu yang boleh diqasar adalah sholat zuhur, asar, isya ya, dengan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqasar. Hukum sholat qasar adalah sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 101 yang berbunyi, wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahu ya. Jadi itu ayat yang menerangkan bahwa dibolehkan melaksanakan sholat jamak qasar ya. Sholat jamak qasar adalah sholat yang diringkas. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat ya, boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat asar boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Maghrib tidak boleh ya, maghrib tidak boleh diringkas. Nah, kalau isya boleh ya, kecuali subuh itu tidak boleh dijamak qasar, tidak boleh jamak takdim, tidak boleh juga jamak takhir. Jadi anak-anakku sekalian, tugasnya silakan tulis yang saya sudah tandai dan saya sudah terangkan. Seperti biasa, silakan melanjutkan bacaan Al-Qur'annya 15 ayat ke depan ya, 15 ayat setelah membaca ayatnya. Terus yang kedua, banyak yang mengirim tugasnya dalam bentuk WA saya pribadi. Jadi anak-anakku sekalian, untuk itu tugasnya itu diusahakan ya, bukan wajib ya. Diusahakan diupload di Google Classroom-nya ya, diupload di Google Classroom-nya agar saya lebih cepat menilainya ya. Kalau di WA banyak sekali scrollnya dan saya jarang juga buka WA saya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk pengumpulan tugasnya langsung di Google Classroom-nya. Selanjutnya, karena tidak ada selama saya bikin video 4 atau 3 video, tidak ada lagi yang mengabsen di kolom komentar ya, tidak ada lagi yang mengabsen di kolom komentar di YouTube ya. Silakan mengabsen di kolom komentar di YouTube saya ya. Dan jangan lupa subscribe. Dalam hal ini mendukung pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPC ya, wajib hukumnya. Dan aku sekalian, mungkin hari ini yang kita pelajari, dan insyaallah minggu depan sudah masuk di ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Silakan belajar dan harap jujur ya, tidak boleh melihat buku ya pada saat pelaksanaan PTS, penilaian tengah semester. Minallah musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.